Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya makasih banget ya udah nyempetin waktu buat join. Selamat datang juga Mbak Ajeng. Udah sehat semua ya Mbak ya? Masih mulai pemulihan yang lainnya. Tadi alhamdulillah udah mulai turun. Terima kasih Mbak. Ya Alhamdulillah. Semoga lekas pulih ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, nah kita biar nggak lama-lama kita langsung mulai aja ya. Jadi sebentar highlight question. Oh ya, bisa pakai ini. Di Kak. Oke. Nah, ini kita urut ya, yang dari yang paling pertama kali tanya sampai yang, jadi kita urut berdasarkan waktu. Wait. Oh, salah ya. Kita urutkan, oh ya ini. Oke, nah, ini ada pertanyaan nih, apa perbedaan antara Sorewa dan Arewa? Mungkin kemarin ada yang nggak ikut dan bingung ya, Sorewa dan Arewa itu apa sih? Padahal kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan maknanya sama-sama itu gitu. Nah, ini kalau di bahasa Jepang, karena bahasa Jepang itu kan bahasa yang penuh konteks ya, penuh konteks dalam artian eh, ka- implisit juga gitu. Jadi misal apa eh, sorewa. Jadi kalau untuk sorewa itu, maaf kan, nah ini sorewa itu suara saya jelas ya, share screen-nya jelas juga nggak? Jelas, Mbak. Jelas Mbak. Jelas Mbak. Oke. Share screen. Nah, di sini di bagian yang kemarin saya sempat jadikan PR itu kan ada gambar nih, ada orang, ini yang tanya nih, ini yang tanya, ini yang ditanyain. Nah, ketika yang tanya ini nunjuk ke itunya itu benda yang dimaksud itu lebih dekat sama orang yang ditanya, itu makainya sore, gitu ya. Tapi ketika bendanya itu jauh dari keduanya, misalnya ini ada orang yang tanya dan ada orang yang ditanyain. Itu tuh apa gitu kan. Tapi bendanya jauh, itu pakainya are gitu. Jadi lebih ke lokasi benda ya. Lokasi bendanya di mana? Kalau lokasi bendanya lebih dekat sama yang ditanyain, itu pakainya sore. Tapi kalau lokasi bendanya jauh dari keduanya, dari orang yang penanya maupun yang ditanya, itu pakainya are. Di sini udah jelas atau ada yang mau ditanyain? Kalau udah jelas, yang udah jelas ya. Udah jelas Mbak. Jadi tergantung lokasi bendanya ya. Iya, tergantung lokasi benda. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya, oh iya ya, harusnya full screen, tapi sudah. Ini udah ya. Ditanya rekomendasi kamus bahasa Jepang Indonesia. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, eh, kalau biasanya kan karena kita udah hidup di zaman digital ya, paling recommended ya pasti aplikasi gitu dalam berbentuk aplikasi. Kalau teman-teman yang pakai Android itu saranku pakai Obenkyo. Jadi di Play Store itu ada aplikasi namanya Obenkyo, itu lumayan lengkap. Tapi emang harus apa ya? Harus sama, bahkan kalau mau mencari kanji pun bisa. Kalau ini tuh bentuknya bukan list kamus ya. List kamus dalam artian misalnya di dalam aplikasi itu ada kayak dari huruf A, terus list kata-katanya yang awalannya A, B, list awalannya B gitu enggak. Jadi bentuknya itu
emang teman-teman langsung aja searching pakai apa? Kalau ini kan karena berbentuk buat iPad ya. Kalau yang buat HP lebih agak beda. Tinggal langsung di search bar-nya diketikin aja bahasa Jepangnya, eh, apa bahasa bahasa Jepangnya apa, nanti muncul bahasa Inggrisnya. Jadi itu emang Inggris apa Jepang Inggris ya. Itu terus, nah kalau misalnya ditanya kalau Jepang Indonesia apa ada kamus yang lebih bagus, sayangnya untuk sampai saat ini aku belum nemu ya yang lengkap gitu. Biasanya yang lebih lengkap yang pakai bahasa Inggris. Ini yang Opinkyo. Nah, terus ada juga kalau yang pakai iPhone itu saranku pakai Imiwa. Nah, kenapa kok beda? Karena Opinkyo nggak ada di iPhone dan Imiwa nggak ada di Android gitu. Kayak ini ya, apa aplikasi Imiwa. Ini juga bagus, bisa searching berdasarkan kanji. Searching berdasarkan kanji itu gimana sih maksudnya? Biasanya kan ada stroke-stroke ya kanji itu bentuknya. Bahkan ini di sini ada JLPT-nya, kanji per JLPT-nya juga ada. Itu, nah teman-teman juga, maaf. Di sini juga nanti diajarin cara nulis kanji, terus ya bisa dieksplor lah, coba teman-teman nanti download ya untuk aplikasinya. Gitu. Terus kalau website itu bagusnya jiso.org. Ini lengkap juga. Tinggal diketik aja bahasa Jepangnya atau bahasa Inggrisnya atau Romaji boleh, nanti muncul. Gitu ya. Cukup jelas ya untuk ini ya. Rekomendasi kamus Jepang. Oh ya ini Jepang Indonesia ya. Sayangnya nggak ada kalau sejauh yang aku tahu Jepang Indonesia untuk itu. Jadi ya kalau misalnya karena misalnya belum begitu bisa bahasa Inggris ya berarti kamusnya pakai dua, pakai Jepang, Inggris, Indonesia gitu. Aman? Iya, mau nanya. Gimana? Kalau Google Translate tuh valid nggak ya untuk nge-translate bahasa Jepang? Google Translate itu kadang relate, kadang enggak sih. Hmm, Karena eh, yang ini, kalau yang sekarang yang saya maksud ya, pakai Openkyo, Imiwa, sama Jisoo.org itu kan ketika kita translate per kata ya. Dalam dalam artian kita udah paham bunpo, udah paham bunponya, terus kita ingin mentranslate per kata gitu. Nah, itu pakai itu. Nah, kalau Google Translate itu biasanya yang kalau kondisinya per kalimat gitu kan. Dan dulu pernah pakai sih udah lumayan bagus. Hmm, jadi biasanya itu secara kurang lebih maknanya kayak gitu. Kalau misalnya nggak 100% kurang lebih maknanya kayak gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi aja gitu. Referensi ketika kita belajar, terus kita ngira-ngira nih, kayak kalimatnya kayaknya maknanya kayak gini gitu kan. Terus habis itu kita translatein ke Google Translate sesuai enggak gitu. Oh, jadi mungkin ternyata kurang lebih sama seperti yang kita kira kayak gitu. Jadi kalau dulu saya lebih menjadikannya ke referensi aja. oke, oke, oke. Mm-mm. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau jelas kita next ya, rekomendasi bahasa Jepang, Jepang. Terus pertanyaan selanjutnya, ini ya, apakah ada jalur untuk bisa berkuliah sambil bekerja di Jepang? Jurusan rekomendasi kakak. Ini bisa banget ya, kayak jurusan apapun bisa sih sebenarnya menurutku. Karena dulu saya sendiri juga jurusannya IT. Terus ada juga teman yang jurusan arsitektur, jurusan bisnis, jurusan apa kayak pangan atau bahkan jurusan nurse, jurusan yang, oh ya bahasa Indonesianya nurse.
yang biasanya perawat, oh ya perawat gitu, itu juga bisa. Jadi overall tuh kalau di Jepang, kalau orang anak kuliah biasanya emang mereka biasa bekerja ya, karena kerjaan di Jepang apalagi yang part time itu banyak banget peluangnya. Biasanya sesimpel, kalau misalnya bahasa Jepangnya belum jago-jago amat, sesimpel cuma cuci piring aja gitu, itu bisa digaji 1 jam 1 jam 1.000 yen ya, 1.000 yen. Itu kalau di Tokyo udah emang standar gajinya segitu, sejam 1.000 yen. Biasanya sehari kerjanya sampai 5 jam. Kalau saya dulu pengalaman sih, kuliahnya dari pagi sampai sore, habis itu kerjanya sore sampai malam kayak gitu. Jadi untuk misalnya ditanyain jurusan kuliah rekomendasi itu apapun bisa insya Allah. Karena biasanya kuliah itu nggak sibuk-sibuk amat ya. Selama bisa bagi waktu sama bagi tenaga kan biasanya kayak kerja capek kayak gitu. Nah, tinggal dibagi waktunya aja sama energinya. Gitu. Ada pertanyaan kah untuk yang ini? Mungkin pertanyaan lanjutan. Oke. Mungkin saya anggap nggak ada ya. Next. Untuk ya ini. Untuk skill IT apakah sangat dibutuhkan sekarang? Jika ya di Jepang sedang membutuhkan apa ya, Kak? Atau mengikuti hobi dan yang sudah pernah dilakukan saja? Hmm, untuk skill IT itu pastinya butuh ya Jepang ya, karena mereka lagi kekurangan orang juga. Nah, eh, cuma kalau misalnya kita bicara tentang skill IT, itu kan tergantung teman-teman ingin kerja di perusahaan seperti apa. Di perusahaan yang fokus, yang misalnya perusahaan gede kayak Rakuten gitu, atau perusahaan yang dari barat, itu mungkin untuk orang luar negeri akan lebih gampang ya, karena pakai bahasa Inggris dalam artian nggak harus jago bahasa Jepang gitu. Nah, cuma saingannya kan pasti susah-susah ya, karena itu perusahaan gede gitu. Atau perusahaan yang kecil, perusahaan yang apa menengah ke bawah gitu. Nah, kalau perusahaan yang kayak gitu biasanya itu butuh bahasa Jepang yang lumayan tinggi ya, apalagi biasanya istilah-istilah dalam IT itu ya meskipun memang bahasa Inggris ya kita belajarnya, kadang juga mereka punya versi bahasa Jepangnya gitu, versi dalam bentuk kanji. Itu karena itu emang yang dulu saya pelajari waktu kuliah emang kayak gitu. Meskipun pakai bahasa Inggrisnya pasti bentuknya katakana ya, bukan bahasa Inggris Romaji gitu, enggak, tapi dalam bentuk katakana. Jadi emang butuh kalau ya meskipun ya kalau daftarnya ke perusahaan Jepang yang biasa yang menengah yang biasa itu harus jago bahasa Jepang, tapi untuk masuknya lebih gampang. Nah, kalau yang perusahaan gede yang kayak Rakuten gitu-gitu, nggak perlu jago bahasa Jepang, cukup bahasa Inggris saja, tapi kemampuannya skill IT-nya benar-benar ya saingannya banyak lah, benar-benar dilihat kayak gitu. Karena teman-teman nanti pingin masuk yang mana kayak gitu. Nah, apa kalau misalnya ditanya sedang membutuhkan apa, hmm, kemarin itu saya dapat tawarannya itu sebagai product manager ya, gitu kan. Sekarang namanya IT itunya banyak ya, apa namanya ya, kayak tadi ada Mas Yustis di bagian di bagian data analis, terus Mas Faris Wisnu masih di Flutter Mas. Kemarin kalau nggak salah terakhir sempat belajar ngejar Flutter ya, kayak gitu. Eh, apa untuk data analis sama product manager masih dibutuhin. Terus untuk tapi kalau untuk misalnya lebih detail ya, kayak misalnya front end-nya pakai bahasa apa, atau misalnya back end-nya pakai apa, kayak gitu saya kurang tahu ya, karena memang saya lebih ke role-nya emang lebih ke
yang saya dalami itu lebih ke manajer gitu, product manager atau program manager, ya project manager kayak gitu. Nanti teman-teman sebenarnya pasti bisa sih harusnya nyari loker di internet kayak gitu. Kalau yang dari Indonesia dulu saya biasanya pakai LinkedIn ya, pakai LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn itu apa namanya? Kalau pakai LinkedIn eh dari biasanya kalau kemarin sih apa namanya? di diajak ngobrol sama kayak semacam recruiter kayak gitu-gitu. Jadi tinggal diperbaiki aja LinkedIn-nya kayak gitu. Kalau untuk websitenya yang dari Indonesia saya kurang tahu sebenarnya ya. Karena kemarin lebih ke intinya aktif di LinkedIn, diperbaiki CV di LinkedIn kayak gitu. Meskipun ya waktu itu saya tolak ya. Karena nggak sesuai dengan apa apa yang saya pegang gitu, dalam artian misalnya kayak berkaitan sama judi apa lotre gitu, saya lebih baik nggak ngambil sih daripada nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Jadi kemarin saya apa nggak nganu itu ya. Untuk diasah pastinya harus diasah ya. Tapi misalnya ya kembali lagi, teman-teman fokusnya belajar bagian IT-nya yang sedang dibutuhkan lah. Taunya apa yang dibutuhkan ya Pak, gimana ya, dicari di googling gitu di internet, biasanya muncul sih gitu. Ini cukup ya, karena untuk detailnya juga saya kurang sih kalau untuk apa engineer. Gimana Mas Yudis? Ini menarik sih Mbak ya. Apalagi kan Mbak ya fokusnya di product manager ya, tadi bilangnya ya, bagian manajerial ya. Nah, kalau misalnya terkait company Jepang itu, employee-nya tuh misalnya untuk role-role bagian manajerial, apakah berarti memang butuh apa ya sebenarnya sertifikasi bahasa Jepang yang levelnya memang tinggi? Karena kan kalau misalnya contoh kayak product manager atau project manager itu kan eh, bukan sisi engineeringnya yang ditekankan ya, tapi komunikasinya, manajerialnya, terus ya koordinasi dan kawan-kawannya. Apakah seperti itu atau gimana ya kalau di sana? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kemarin yang ditawarkan ke saya itu kan dari perusahaan Rakuten, dan itu memang bukan salah satu sih, itu emang e-commerce terbesar sih di Jepang, kayak dalam artian semacam Tokopedia-nya Jepang gitu. Eh, dan yang karena fokusnya manajer itu di komunikasi ya, dan karena people managing dan lain-lain, paling penting itu lebih ke pengalaman kemarin. Dan paling yang pertama dilihat itu pengalaman gitu, karena mereka emang nyarinya yang lumayan senior. Terus untuk secara skill bahasa itu bahasa Inggrisnya, kan itu Rakuten kan perusahaan gede dan international company juga, dia punya banyak cabang di banyak negara. Jadi komunikasi bahasa Inggrisnya yang paling pertama, habis itu komunikasi bahasa Jepang. Komunikasi bahasa Jepang itu pastinya kalau punya sertifikat Jepang kayak N2, N1 itu akan jadi nilai plus. Tapi bagi mereka ternyata yang paling pertama dilihat itu dari sisi pengalaman kerja dan komunikasi bahasa Inggrisnya dulu, karena mereka memang perusahaan gede yang udah internasional. Dan untuk bahasa Jepangnya konversasional aja cukup gitu. Oh ya, paham. Jadi Oh, emang oh. ngelihat secara pengalamannya ya, udah berapa lama dan ada di mana aja ya. Iya, gitu. Misalnya kalau perusahaan kayak gitu tuh emang di perusahaan, bahkan di cabang bagian, maksudnya di pusatnya di Jepang, di kantornya itu mereka juga dilatih, orang Jepangnya juga
minta buat pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi komunikasi bahasa Jepang ya biasanya lebih ke kalau buat komunikasi sehari-hari aja kayak gitu untuk non formal. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, thank you, Mbak. Oke, sama-sama. Nah, next ini ya, ini tadi saya udah sempat jawab bagaimana mendapat panggilan kerja. Ya apa? Itu ya. Kalau saya makainya LinkedIn gitu. Jadi dipanggil waktu itu di kontak gitu sama recruiter. Diperbaiki aja gitu bagian CV LinkedIn-nya. Diperjelas gitu CV LinkedIn-nya gimana. Kan apa? Misalnya detail-detailnya kayak gitu-gitu. Dan apa pokoknya apapun teman mungkin yang kelihatan sepele sekalipun ya ditulis aja gitu di LinkedIn achievementnya pernah ngapain, entah pernah volunteer atau pernah kerja part time atau apa misalnya iseng-iseng freelance bikin ngerjain website atau apapun tuh pokoknya ditulis aja lah gitu. Terus jangan lupa juga sertifikat bahasa kayak gitu-gitu. Dan ini ya, bagian biasanya kan di sini tuh ada summary gitu. Kalau nggak salah di LinkedIn tuh. Sama ada ini kemarin tuh yang paling sering waktu sering dapat panggilan tuh ketika judul di sini di headline-nya itu saya tulis product manager Scrum Master. Wah, itu langsung banyak tuh apa kayak dilirik sama recruiter. Jadi saranku kalau misalnya teman-teman pingin fokus apa, misalnya kayak data engineer gitu, ya udah ditulis di sini data engineer gitu. Terus di sini kan sekarang fitur LinkedIn tuh ada kayak looking for job gitu kan, namanya. Gimana cara ya nambahnya? Aku lupa. Eh, oh ya ini show recruiter you are open to work gitu atau share that kalau misalnya ini mah kalau yang apa yang punya perusahaan ya. Nah, biasanya ya udah misalnya data engineer terus teman-teman ngasih tahu di setting bahwa teman-teman lagi nyari kerjaan kayak gitu. Nanti insya Allah bakal dipanggil sih. Maksudnya dikontak gitu buat misalnya teman-teman CV-nya dan pengalaman kerjanya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Itu kalau misalnya pingin dikontak, tapi kalau misalnya pingin cari yang sendiri ya dari googling itu kayak ngelamar di website kayak gitu. eh ini jelas ya. Oke, kan saya anggap jelas untuk ini. Terus selanjutnya, apakah orang Jepang di lingkungan kerja juga bisa body shaming? Ini ada yang tanya, ada yang di sini kah? Oke. Body shaming itu maksudnya kayak mengejek gitu ya, mengejek apa kondisi badan gitu. Yang aku tahu sih, alhamdulillah teman-temanku waktu kerja baik-baik ya. Jadi nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Dan orang Jepang itu mungkin apa ya? Kalau sebenarnya mereka apa ya? Overall baik gitu. Kalau secara pengalamanku sih baik-baik aja gitu, nggak ada kejadian kayak gitu. Cuma kalau misalnya dengar yang lain-lain gitu ya. Dengar yang lain-lain orang Jepang biasanya mereka suka tipikalnya membicarakan di belakang gitu sih. Jadi nggak ngejek di depan gitu nggak gitu. Jadi selama teman-teman nggak tahu dan cuek aja ya aman. Oke, ini aman ya harusnya ya nggak ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, selanjutnya apakah bersepeda di Jepang dilarang boncengan? Eh, Kalau untuk boncengin bayi gitu atau anak balita nggak apa-apa. Tapi kalau boncengin orang dewasa nggak boleh.
Karena emang dari mungkin kalau dari yang aku tangkap sepertinya biar lebih aman ya gitu. Biar lebih aman dan kalau boncengan itu kenapa ya? Aku juga kurang tahu sih, cuma tak lihat sih lebih biar keamanan aja gitu. Makanya kalau bersepeda yang sama-sama orang dewasa gitu atau anak gede lah misalnya kayak SMP, misalnya dari usia SD itu udah gak boleh boncengan gitu. Biasanya yang boncengan depan belakang itu emak-emak, depannya ada bayi terus belakangnya ada balita kayak gitu. Gitu ya. Ini aman juga ya pertanyaannya ya. Nah, terus ini pertanyaan yang gimana? Jadi itu seperti tidak kayak bukan muhrimnya atau bagaimana ya? Muhrim gimana? Kalau yang berboncengan dewasa cewek sama cewek tetap tidak boleh ya, Kak? Iya, nggak boleh karena itu bukan mereka kan sebenarnya nggak melihat muhrim nggak ya, tapi lebih ke keamanan. Jadi Jepang itu termasuk negara yang SOP-nya lengkap kalau masalah keamanan. Keamanan, Baik, kenyamanan bersama kayak gitu biasanya. Jadi kalau baik. mungkin yang aku tangkap itu kalau ada orang boncengan itu kan kayak bahaya ya kesannya ya kayak wah ini kalau misalnya apa tiba-tiba karena keberatan karena yang di belakang itu mungkin apa ya keberatan terus habis itu nganunya nggak stabil apa sepedanya nggak stabil kayak gitu-gitu malah membahayakan orang yang lagi jalan kaki atau gimana gimana. Nah menurutku sih kayak lebih menghindari hal-hal kayak gitu ya sama mungkin juga kurang kurang nyaman ini kalau di kota ya. Tapi kalau di desa pun aku nggak pernah lihat orang boncengan sih. Di Gunma dulu nggak pernah lihat, di Tokyo juga nggak pernah lihat. Paling ya anak-anak kayak gitu. Gitu. Jadi lebih untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, terus masuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Bunpo itu seperti matematika, Kak? Sulit. Eh, ini ya ya apa menarik sih. Karena mungkin teman-teman karena sebenarnya itu semua bahasa itu pasti punya grammar ya, punya tata bahasa termasuk bahasa Indonesia. Cuma karena kita dibesarkan di Indonesia kayak dari bayi udah apa pakai bahasa Indonesia ya jadi kita nggak begitu mikirin gitu, nggak begitu mikirin apa bunponya. Tapi kalau buat orang Jepang atau buat orang Inggris, orang Amerika yang ingin belajar bahasa Indonesia, mereka pasti mulai dari bunpo gitu, bunponya Indonesia. Nah, makanya ya sama ketika teman-teman mau apa teman-teman ingin belajar bahasa Jepang atau bahasa Inggris ya mau dimulai dari grammar. Kalau di Inggris kan pakainya apa namanya grammar ya. Dan untuk apa bunpo itu meskipun mungkin seperti matematika tapi apa ya bis tapi bahasa Jepang itu nggak selogik ya nggak sematematika bahasa Arab gitu. Maksudnya ada yang lebih kayak matematika gitu maksudku. Bunpo yang kayak lebih matematika kayak misalnya bahasa Arab itu lebih lebih kompleks lagi gitu. Rumus-rumusnya lebih banyak. Nah, sedangkan kalau bahasa Jepang itu masih masih ada perasaan, ada feeling-feelingnya gitu. Justru kalau misalnya terlalu logik itu nggak nggak apa biasanya bakal susah gitu, terutama di bagian nanti ketika berkomunikasi sama orang Jepang. Gitu. Jadi masih apa bahasa Jepang itu masih masih lebih banyak feelingnya dan untuk awal-awal kita kenapa menggunakan rumus kayak matematika itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah ya gitu untuk mempermudah nanti kita kan sekarang masih belajar dasar gitu nah biar kedepannya teman-teman lebih mudah gitu makanya sekarang kayak kesannya kayak lebih kayak matematika gitu lebih kaku tapi ini insya Allah di awal mudah, maksudnya di awal susah, nanti insya Allah ke depan tuh kayak lebih lebih mudah lah kayak gitu. Itu ya, jadi bersabarlah untuk belajar bunpo gitu. Dan mungkin untuk oh ya tambahan lagi untuk penekanan, kita kan kalau di Indonesia itu SPOK ya, susunan tata bahasanya SPOK itu apa? Subjek,
subjek, predikat, objek keterangan gitu kan. Subjek itu kata ya yang pelaku, predikat itu biasanya kata kerja, objek itu yang diperlakukan, yang dikenai kata kerja sama keterangan. Nah, kalau di bahasa Jepang itu dia pakai SOPK. Jadi jadi kalau gampangannya keterangannya bukan kata kerjanya di akhirnya pakai subjek dulu, habis subjek ada objek, biasanya subjek wa, ada objek o, habis itu kata kerja kayak gitu. Itu yang biasanya di awal-awal buat orang yang baru belajar bahasa Jepang itu susah. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah akan lebih mudah gitu. Untuk ini aman ya? Ada pertanyaan lanjutan? Oke, saya anggap tidak ada. Nanti kalau misalnya ada silahkan ditanyain, ditulis aja di Slido, di link Slido yang kemarin saya share. Next, visa apa aja sih yang memungkinkan kita sebagai orang Indonesia untuk move ke Jepang? Jalur dan detailnya seperti apa? Wah, kalau detailnya silahkan cari di sini ya. Kedutaan Jepang Indonesia. Nah, ini informasi visa nih. Teman-teman akan bisa menemukan berbagai macam jenis visa di sini, gitu. Tapi kalau untuk secara gambaran besar tentang visanya ada apa aja kayak biasanya orang Indonesia kebanyakan itu kalau nggak visa pelajar itu visa kerja gitu. Tapi kalau visa pelajar, visa kerja ya pastinya kayak udah ada rekomendasi gitu. Rekomendasi dalam artian misalnya biasanya tuh kalau visa pelajar udah diterima dulu di kampus gitu atau menggunakan beasiswa pemerintah. Jadi langsung rekomendasinya langsung sama pemerintah Jepang. Misalnya kayak beasiswa Monbuka Gakusho gitu. Itu biasanya rekomendasinya langsung pemerintah Jepang, jadi lebih gampang untuk dapat visa pelajarnya. Ya ada juga visa beasiswa lain gitu kan. Beasiswa ke Jepang itu kan ada banyak tuh. Ada Mitsui Busan, terus yang S2, S3 itu banyak, tapi saya nggak hafal. Nah, karena saya dulu bukan jalur beasiswa itu, saya kurang tahu gimana. Tapi mungkin kurang lebih sama gitu. Mereka yang yang menyediakan beasiswa itu biasanya yang ngurus visanya gitu ya. Terus ada juga visa kerja. Kalau visa kerja ya dapat rekomendasi dari tempat kerjaan gitu. Ke bawah kita udah diterima di perusahaan di Jepang, maka kita harus datang ke Jepang kayak gitu. Nanti diarahin sih. Biasanya kalau udah diterima di perusahaan Jepang, biasanya diarahin sama perusahaan tersebut untuk ngurusnya gimana kayak gitu. Terus yang ketiga itu visa dependen ya. Visa dependen itu maksudnya ketika misalnya nih punya pasangan lagi kerja atau kuliah di Jepang gitu. Nah, nanti kita ngikut gitu kan sama pasangan kita yang udah dapat visa kerja atau visa kuliah gitu. Tapi kalau visa kuliah sih teman-teman saya banyak ya. Mungkin Mbak Ajeng juga kemarin sempat ke Jepang ya. Ikut suaminya ya. Iya, Mbak. Nah, Mbak Ajeng mungkin nanti bisa sharing tuh gimana dia buat mendapatkan visa dependennya, Mbak. Nah, biasanya kan habis udah suami sampai dulu di sana kemarin itu, terus habis dari sana ngurus apa sih? Ngurus COE ya. Terus habis itu dikirim dulu ke Indonesia, baru nanti COE-nya dibawa ke kedutaan buat ngurus visanya. Iya. Ya, jadi CEO itu semacam surat rekomendasinya gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, thank you, Mbak. Udah sharing. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk yang kerjaan juga kayak mirip-mirip kayak gitu. Nah, terus itu yang visa jangka panjang ya, visa yang buat move ke Jepang jangka panjang. Kalau jangka pendek ya pastinya visa turis gitu. Visa turis maksimal 3 bulan. Itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan
kalau yang pengen visanya gratis itu pakai e-pasport. Nggak tahu sih ini masih berlaku apa enggak, tapi dulu sekitar tahun 2018 itu waktu awal-awal e-pasport, orang-orang kan dianjurkan untuk daftar e-pasport dan mereka bisa dapat visa gratis ke Jepang selama 2 minggu gitu. Jadi kalau pengen ke Jepang ya udah tinggal beli tiket aja langsung ke Jepang, tapi maksimal 2 minggu di sana kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Berarti kalau itu ini dong, kalau pakai apa e-pasport itu selama 2 minggu berarti kita harus langsung pesen tiket pulang berarti ya untuk memastikan kita cuma Iya, 2 minggu. iya. Bener. Bener banget. Karena pastinya nanti ditanyain sih di imigrasi. Gitu. Di imigrasi Jepang akan ditanyain kapan kita pulang kayak gitu. Bahkan mungkin kadang perlu nunjukin juga gitu tiket pulangnya kayak gitu. Jadi jangan coba-coba untuk menjadi imigran gelap ya. Jepang lumayan ketat untuk urusan itu soalnya. Oke. Ini aman ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah kerja di Jepang harus lewat LPK? Soalnya teman saya banyak yang dari LPK dan harus keluar modal uang yang banyak. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Sebenarnya saya termasuk orang yang kurang setuju, bukan kurang ya, memang nggak setuju dengan cara kerjanya LPK. Soalnya ya itu ya kayak sebenarnya itu di dunia apa ya jadi tuh kalau orang nyari kerja ya di Jepang itu yang bagus mereka kan biasanya pakai agen gitu kan. Jadi di Jepang memang ketika orang mencari kerja itu biasanya harus lewat agen. Misalnya ada perusahaan Rakuten, dia minta tolong ke agen recruiter. Kemarin juga saya eh, di kontaknya sama agen recruiternya bukan sama Rakutennya langsung. Nah, agen recruiter ini yang dia mencari kandidat yang cocok. Setelah itu kalau setelah misalnya dari agen recruiternya nih direkomendasiin ini ada kandidat yang cocok sama Rakutennya, contohnya ya perusahaannya contoh Rakuten, mereka akan coba seleksi di wawancara dan lain-lain. Kalau cocok, oke nih kita terima kandidatnya. Nanti perusahaan Jepang itu akan membayar ke agensi recruiternya tersebut tanpa memungut biaya sepeser pun dari pelamar pekerjaan kayak gitu. Jadi itu yang iklim yang sehat ya, iklim yang sehat. Dan itu biasanya yang terjadi di Jepang. Maksudnya kayak misalnya kuliah di Jepang, habis itu lulus kuliah di Jepang, cari kerjaan di Jepang, flow-nya kayak gitu. Nah, cuma kondisinya di Indonesia itu nggak se nggak seideal itu ternyata. Karena banyak orang yang ya mungkin broker ya, makelar gitu yang memanfaatkan keadaan gitu. Ngeluar kayak biasanya mereka bakal ngambil uang banyak gitu, minta uang banyak, bayar uang banyak di awal untuk pelatihan bahasa Jepang, pelatihan macam-macam untuk sebelum dikirim ke Jepang gitu kan. Padahal misalnya ditanyain apakah mereka nanti dapat uang dari perusahaan Jepang, ya sebenarnya harusnya dapat ya. Cuma ditanya nggak tahu karena belum pernah ngobrol juga sama orang APK-nya. Tapi harusnya dapat dan harusnya gratis gitu. Ternyata nggak kayak gitu dan mereka memanfaatkan kondisi biasanya misalnya belum bisa dilunasi di awal, ya udah dilunasinya nanti setelah udah diterima di Jepang kan gajinya di sana banyak gitu kan. Gajinya di sana banyak jadi tiap bulan sebelum ya gajian gitu nanti sebagian mereka transfer untuk bayarin utang gitu pulaunya. Nah, itu ya nggak sebenarnya banyak banyak zolimnya ya. Apalagi kondisinya statusnya itu magang. LPK itu selama ini ya sebelum ada Tokutei Gino itu kan statusnya magang.
dan magang di Jepang itu nggak dianggap sebagai pekerja. Itu bukan visa pekerja yang orang magang itu. Mereka pakai visa magang namanya Kenshu. Apa? Kenshu ya. Benar. Biasanya orang-orang magang itu disebutnya Kenshusei. Bedanya apa visa magang sama visa pekerja? Biasanya ya pastinya ya sama kayak ketika kita magang di Indonesia gitu kan. Gajinya nggak penuh, tunjangan-tunjangannya nggak penuh gitu kan. Ya mirip-mirip gitu. Jadi benar-benar banyak kezaliman sih di dalam flow itulah di dalam dunia gitu. Makanya kemarin tapi sejak tahun 2020 Jepang ngeluarin nih yang namanya Tokutei Ginu gitu. Itu memang itu statusnya memang sebagai visa kerja, visa pekerja spesial, special skill. Di mana itu untuk sebenarnya saya itu sebagai solusi untuk menghidupkan nama baik Jepang setelah banyak kasus-kasus kejadian anak-anak magang gitu. Dan masalahnya ini kejadian orang magang ini, maksudnya kasus dunia hitam permagangan ini nggak cuma terjadi di orang Indonesia doang, tapi juga di negara lain, terutama ASEAN lain. Misalnya Vietnam, terus mungkin Cina ada yang nggak ya, tapi orang tahu. Biasanya Vietnam dan mungkin Laos dan lain-lain lah gitu, Filipina kayak gitu gitu. Kadang saking hitamnya dunia ini tuh kayak udah sampai Jepang disorot sebagai negara yang jelek gitu, makanya mereka akhirnya mengeluarkan Tokutei Gino gitu kan. Nah kalau misalnya Tokutei Gino ini sebenarnya keluar sebagai solusi ya harusnya. Kalau misalnya kalau magang harus lewat agen, Tokutei Gino nggak perlu agen, bisa langsung sebenarnya bisa langsung daftar di perusahaan Jepang gitu. Itu idealnya. Ternyata dunia tidak seideal itu. Mereka tetap butuh misalnya orang yang dapat takut Gino belum bisa bahasa Jepangnya belum lancar, akhirnya butuh translator, terus habis itu butuh orang yang bantu ngurusin visa dan lain-lain lah kayak gitu. Karena di Jepang, perusahaan Jepang itu SOP-nya banyak banget gitu. Kalau misalnya semuanya harus dikasihkan ke kandidat, pasti kemungkinan besar itu nggak bisa kayak susah lah, bakal berat bagi kandidat. Tetap butuh orang penengah gitu. Nah dulu tuh saya pernah kerja di perusahaan namanya Talent Indonesia. Ini kemarin bikin sistem buat Tokutei Gino. Ini uh, kemarin sih, jadi kalau ini dia kayak ingin mengadakan solusi, ya udah dia nggak perlu pakai lewat LPK, tapi lewat website aja kayak gitu. Jadi ada perusahaan Jepang, ini kan ada versi perusahaan Jepangnya juga. Misalnya ada perusahaan Jepang pingin buka lowongan gitu, dia tinggal daftar di sini, terus ada kandidat orang Indonesia pingin daftar pingin pingin daftar kerja di Jepang lewat Tokutei Gino, tinggal daftar di sini, terus nanti ini ada info ujiannya, tinggal dibuka aja gitu, kapan aja kalau ini per itu ya, namanya per industri kayak gitu biasanya. Ya intinya tinggal dieksplor aja sih. Ini kemarin saya yang ngembangin websitenya sama sistemnya, tapi udah nggak di sana lagi kayak gitu. Kalau ingin yang di luar LPK, kalau selain itu saya kurang tahu ya. Cuma sih yang saya tahu sekarang LPK juga buka, karena melihat peluang ya, mereka juga buka selain buka magang, mereka juga buka Tokutei Gino, tapi untuk lebih detailnya saya kurang tahu kayak gitu. Oke, kita pertanyaannya masih banyak, waktunya tinggal sedikit. Kita langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah tinggal di Jepang harus naik kendaraan umum? Apakah bisa menggunakan motor jika mobil dan mempunyai SIM? Oke,
Nah, ini tergantung tinggalnya di mana ya? Kayak misalnya apakah tinggal di kota besar apa di desa kayak gitu. Kalau misalnya di kota besar kayak Tokyo itu hampir nggak ada orang naik motor. Kenapa? Karena di Jepang itu juga sama di Indonesia kan bisa parkir sembarangan gitu. Di Jepang parkiran itu ada aturannya. Dan kalau misalnya kita nggak parkir di tempatnya, nanti motornya bakal disita atau mungkin harus bayar denda gitu. Dan dendanya pastinya nggak sedikit kayak gitu kan. Makanya ketika melihat banyak banyak aturan gitu, orang Indonesia yang tinggal di Jepang apalagi di kota besar kayak Tokyo kayak gitu ya lebih enakan, lebih simpel pakai pakai kendaraan umum gitu. Karena misalnya beli motor, terus ternyata tempat parkirnya itu jauh tuh dari tempat kita tujuannya. Ya ujung-ujungnya sama aja harus jalan, bahkan kadang stasiun stasiun keretanya lebih deket gitu dari apa sama tempat tempat tujuan kita gitu ya, lebih enakan. Ya sekalian aja naik kereta dong kayak gitu. Ujungnya sama-sama jalan kayak gitu. Dan ini nggak cuma untuk case motor doang, tapi juga untuk case sepeda. Sepeda di Jepang bukan di Jepang, di Tokyo itu juga tempat parkirnya itu bayar gitu. Jadi nggak ada yang gratis kalau di Tokyo untuk parkir sepeda minimal bayarnya 100 yen. Jadi ya daripada bayar 100 yen atau udah beli sepedanya mahal terus bayar 100 yen, ya mending naik naik kereta aja lah kayak gitu. Oh ya, tapi kalau misalnya di desa bisa kok. Teman-teman saya banyak juga yang nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang mereka tinggal di desa terus beli mobil gitu, beli mobil punya SIM kayak gitu bisa-bisa aja. Terus ini langsung next ya. Untuk Hari Raya Idul Fitri, jika di Jepang apakah bisa libur dari kantor ketika kita kerja di Jepang? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, di Jepang itu biasanya pekerja itu kan pasti punya jatah cuti ya. Nah, kita manfaatkan aja jatah cutinya itu untuk libur di Hari Raya Idul Fitri. Kalau dulu sih teman saya biasanya mereka cuti setengah hari gitu. Jadi pagi dia apa Pak? Oh, apa ada yang mau tanya? Cutinya harus 1 tahun kerja dulu nggak, Mbak? Kalau itu saya kurang tahu. Itu pastinya tergantung uh, perusahaan masing-masing ya untuk aturan yang kayak gitu ya. Kalau pengalamannya, Mbak? Eh, saya kan belum pernah kerja di Jepang ya. Dulu aku lebih ke kuliah di Jepang dan saya izin-izin aja sih, izin setengah hari di hari Idul Fitri gitu. Dan teman saya yang lain, karena teman saya rata-rata waktu itu emang udah yang kerjanya lama ya. Jadi nggak pernah ngobrol sama atau mungkin saya nggak ngobrol sampai detail-detail gitu sih, kayak apakah cutinya harus lebih dari 1 tahun dan lain-lain. Karena itu biasanya tergantung perusahaan masing-masing. Kan mungkin ada perusahaan yang dari awal memang udah bisa ngambil cuti. Ada juga yang mungkin harus tahun dulu dan lain-lain. Jadi ya itu tergantung perusahaan aja, nanti bisa ditanyakan aja gitu ketika melamar pekerjaan. Apakah cutinya bisa langsung diambil di apa tahun pertama atau harus kerja 1 tahun dulu gitu. Jadi untuk libur di hari raya Idul Fitri kalau nggak bertepatan sama hari libur kan di sana hari liburnya sama ya Sabtu Minggu gitu. Kalau nggak bertepatan sama tanggal merah atau hari libur ya ngambil cuti aja setengah hari buat ngerayain Idul Fitri itu. Oh Idul Fitri di sana palingnya cuma sholat sholat aja kayak gitu. Kalau makan-makan eh, biasanya itu lebih ke kayak bareng sama teman-teman aja gitu, teman-teman yang deket kita. Makan-makannya bisa malam-malam malam hari juga gitu kan, nggak harus pagi gitu. Terus ini udah ya, cukup ya. Next, apa perbedaan isi dan histori? Bagaimana penggunaannya, Sensei? Histori ini apa ya? Yang tanya ada di sini nggak? Ya, itu Ichi sama Hitori sih Mbak. Saya keyboardnya auto correct. Gimana Mas?
Itu kan kadang kan kalau saya lihat kan orang di anime kan dia ngitung tuh Hitori, Futari gitu sih Mbak. Itu perbedaan dari angka biasa Ichi ini San tuh apa sih Mbak? Oke, nice, nice. Ini Hitori ya, bukan history ya. Hitori. Iya Mbak, keyboard saya auto correct. Oke. Nah, Ichi sama Hitori. Ini eh sebenarnya nanti akan kita pelajari ya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada angka. Ichi itu kan satu. Tapi kalau kita bicara Futari, misalnya Hitori, Futari, Sanin, itu sebenarnya ketika kita menyebutkan jumlah orang gitu. Jadi apa jumlah orang kalau di Jepang itu angka itu juga akan mengalami perubahan. Misalnya ketika menyebutkan jumlah buku gitu kan. Eh, jumlah buku itu biasanya mungkin ichimai, nimai, sanmai, dan lain-lain gitu. Terus kalau jumlah botol, buku itu kan bentuknya lembaran, jadi dia makainya mai. Terus jumlah botol, itu pakainya pong. Misalnya ipong, nihong, sampong, sambong, yongpong, dan lain-lain gitu. Dan untuk orang, itu biasanya pakai nin, tapi ada pengecualian untuk satu orang sama dua orang. Satu orang hitori, dua orang futari, terus sisanya nin, sanin. Mungkin teman-teman yang suka Naruto ada sanin apa tuh yang ya itulah aku lupa. Nah, ada sanin terus yonin, gonin dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau ichi itu yang penyebutan angka dalam paling dasar ketika kita menyebut angka itu ya ichi gitu. Terus ni, san gitu. Tapi kalau hitori itu berarti dia lebih menunjuknya ke orang. Ada satu orang, dua orang, tiga orang kayak gitu. Udah jelas belum, Mas? Oh, yang lain. Jelas sih Mbak. Saya jelas. Oke, jelas ya. Sip. Nah, next Bank Indonesia seperti BCA apakah bisa kita pakai di Jepang? Ini maksudnya dipakai itu dalam artian gimana? Bisa memakai aplikasinya, bisa tarik tunai, apa gimana? Apa bisa bayar cashless? Ada yang Dipakai kayak itu sih Mbak, bisa kita bayar gitu, cashless gitu Mbak. oke. Mayar. Oke, cashless ya intinya ya. eh Kalau apa kayak sebenarnya untuk secara umum misalnya kita lagi belanja nih cashless kan, kita lagi belanja terus di situ kita bisa pakai kartu yang ada logonya Visa, misalnya BCA kita punya logo Visa atau Mastercard, BCA kita punya logo Mastercard, terus di sana di merchantnya mereka juga menerima kartu dengan logo Visa atau Mastercard, insya Allah bisa. Nah, cuma tuh kadang saya kurang tahu ya. Kemarin waktu kerja di di restoran Jepang itu banyak kasus kartu kartu Indonesia atau kartu Bank Indonesia itu entah kenapa nggak bisa dipakai di sana gitu. Mungkin ada kemungkinan tuh masalah kepercayaan ya gitu. Kepercayaan dalam artian mungkin apa ya kayak mungkin dikiranya sama provider yang di Jepang itu kayak ini nggak bisa dipercaya atau mungkin ini fraud apa dan lain-lain terus nggak bisa, tapi ada juga yang bisa gitu jadi paling aman sih saranku ya pastinya ketika udah tinggal di Jepang harus buka rekening bank Jepang itu itu paling paling aman, toh nanti pasti gajinya kita juga nerimanya juga di nerimanya juga eh, mereka ngirimnya juga ke bank Jepang kan kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau untuk secara umum ya kurang lebih seperti itu. Kalau kartu bank BCA kita ada logo Mastercard atau Visa ya kemungkinan bisa dipakai untuk di di merchant-merchant yang mereka juga bisa menerima kartu kartu dengan logo Visa sama Mastercard-nya gitu sih. Nah, cuma untuk BCA sebenarnya aku nggak pernah dengar untuk cabangnya di Jepang. Yang ada cabangnya itu BNI.
yang Mbak ada. boleh izin nambahin nggak, Mbak? Oh ya boleh, monggo Mbak. Kalau yang pengalaman itu sebenarnya bisa sih Mbak, kalau misalnya mau pakai kartu BCA itu, tapi kalau misalnya ketentuan dari banknya, biasanya kalau untuk penggunaan kita di luar negeri, biasanya nanti ada konfirmasi dulu ke bank pusatnya. Jadi kayak kita telepon dulu ke customer service-nya BCA, misalnya untuk penggunaan nantinya, penggunaan di luar negeri. Jadi nanti setelah ada persetujuan, nanti bisa digunakan gitu. Jadi ada bank-bank tertentu sih yang kayak harus ngomong dulu dari di Indonesianya kalau itu mau dipakai untuk di internasional. Nah, tapi ada juga yang bisa langsung dipakai aja gitu. Nah, jadi nanti juga kalau misalnya pas dipakai di sananya juga, nanti bisa disesuaikan dengan kurs yang hari itu digunakan gitu sih Mbak pengalamannya. Oke, mantap. Thank you Mbak for Mbak Ajeng ya buat sharing ya. Iya, Iya, sama Mbak. oke. Kurang. Oh ya berarti mirip-mirip ya. Kalau kemarin saya ke Singapura gitu pakai pakai Bank Jago itu Iya. itu pakai kalau di aplikasi yang enggak apa mungkin BCA kan bisa ke bank gede ya yang memang udah lama. Nah, kalau Bank Jago itu biasanya pakai verifikasi aplikasi gitu. Kurang lebihnya mirip. Iya, sama-sama verifikasi sih Mbak. Oke, sip. Thank you Mbak Ajengan. Kalau yang Sama, Mbak. lain mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang mau tanya lagi? Oke, saya anggap cukup ya. Oke, ini pertanyaan pilih antara CLBT atau CFT karena ada perusahaan yang meminta CFT di lokernya dan info ini untuk orang mau kerja dan CLBT untuk kuliah. Iya, emang seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya saya pernah jelasin kalau CFT basic ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan Tokutegino yang mereka biasanya kebutuhannya biasanya lebih mendesak ya gitu. Lebih mendesak dan CFT ini karena biasanya ada tiap bulan gitu. Bisa diambil kapanpun gitu. Beda sama CLBT yang cuma diadakannya tahun dua dua kali setahun gitu. Dan karena CLBT emang udah lama gitu kan, CLBT udah lama ya emang dia lebih terkenalnya untuk kuliah. Kalau info yang kemarin saya dapat sih untuk secara umum Tokutegino itu bisa apa namanya bisa CFT basic minimal A2 apa ya A2 apa B1 gitu terus atau JLPT N4. Nah kalau misalnya kebutuhan di lokernya CFT, ya pastinya ya udah ambil CFT kan kita harus menyesuaikan kebutuhan lokernya kayak gitu. Tapi kan kembali lagi masing-masing perusahaan sama loker kan beda-beda kayak gitu. Terus next ada pertanyaan lagi kan untuk ini? Cukup ya. Apakah benar jika di Jepang itu orangnya kerja gila-gilaan sampai malam? Apakah orang asing juga akan bekerja seperti itu ketika bekerja di perusahaan Jepang? Ini kembali lagi ke perusahaan ya, gitu. Ada perusahaan yang memang dia harus lembur kayak gitu-gitu dan ada juga yang enggak. Apalagi sekarang banyak pemerintah Jepang itu udah tahun-tahun terakhir ini udah berusaha untuk mengurangi kebiasaan yang buruk itu. Jadi biasanya mereka perusahaan itu kayak dikasih maksimal lemburnya dalam sebulan berapa jam gitu kan. Misalnya lembur dalam sebulan maksimal 40 jam. Ya udah biasanya berarti kan kalau 40 jam bagi 20 bagi 40 jam bagi 20 kan 2. Berarti kan sehari mungkin lembur 2 jam kayak gitu atau kalau misalnya lebih dari itu, lebih lemburnya dari itu, berarti nanti biasanya perusahaan akan kena sanksi. Jadi ya itu kembali lagi ke perusahaan. Jadi saranku sih memang penting ya untuk nyari review-review perusahaan apakah itu perusahaannya bagus, apa perusahaannya buruk gitu. Dalam artian kayak dia nggak memenuhi peraturan-peraturan yang udah diterapkan sama pemerintah. Jadi kitanya juga yang akan terdolimi kayak gitu. Gitu sih. Akhirnya ini sih kalau perusahaannya bagus biasanya nggak sampai kerja gila-gilaan sampai malam. Gitu. Cukup ya.
apakah benar di Jepang memang sangat menjaga privasi. Terus Jepang itu secara mayoritas memang dia apa namanya lingkungannya ya komunitas masyarakatnya itu memang pemalu gitu. Jadi kalau emang kalau misalnya dibilang iya apa enggak ya iya gitu. Privasi. Biasanya mereka akan membicarakan hal-hal yang umum-umum aja gitu. Jadi nggak basa-basi. Mungkin kalau di Indonesia kan kalau kita tanya, oh udah berkeluarga belum atau udah anaknya berapa gitu kan mungkin lebih ke basa-basi yang peduli gitu ya gitu. Dan tapi kalau di Jepang nggak bisa kayak gitu ya paling basa-basinya bilang oh hari ini cuacanya indah ya gitu. Ya gitu gitu aja sih. Atau oh apa kamu sehat ya sehat gitu aja. Gitu. Tapi kalau udah mulai deket gitu yang mungkin baru bisa apa ya lebih terbuka gitu. Tapi kalau untuk awal-awal kenal sih saran nggak membicarakan hal-hal privasi. Oke, ini aman ya. Next, Mbak, apa saja persiapan yang harus dilalui untuk bisa kuliah ke Jepang? Persiapan yang harus dilalui ya. Pastinya mencari informasi gitu. Pertama sih harus nyari informasi dan dari informasi itu jadi kita tahu apa aja yang harus dipersiapkan kayak gitu. Kayak misalnya nyari informasi pingin kuliah S2 gitu. S2-nya pingin beasiswa atau enggak? Kalau misalnya pingin beasiswa, berarti ada dua informasi yang harus dicari. Pertama, informasi tentang biar keterima beasiswanya. Kedua, informasi biar keterima universitasnya gitu. Tapi kalau misalnya cukup misalnya biaya mandiri atau ya kayak biaya mandiri ya berarti cukup disiapkan aja uangnya gitu kan. Biasanya pasti muncul sih ada di website-website universitas di Jepang kayak gitu biayanya berapa gitu-gitu. Dan persiapan biar bisa keterima ujian-ujian apa yang harus dia siapkan misalnya entah itu tesis atau sertifikat entah TOEFL atau JLPT-nya atau ujian tulisnya dan lain-lain kayak gitu. Disiapkan aja. Nanti kalau misalnya kita udah nyari infonya nih, udah tahu apa aja yang perlu disiapkan, tinggal bikin roadmap-nya. Roadmap-nya dalam artian kayak misalnya 3 bulan ini mau fokus apa, terus misalnya apa ya target-target lah dalam artian misalnya biar tahun depan bisa kuliah di Jepang, tahun ini harus ngapain aja, targetnya targetnya kayak gimana, misalnya bulan Juli harus ngambil JLPT berapa, terus bulan Oktober harus ngambil TOEFL berapa, nilainya minimal harus berapa dan lain-lain. Dan termasuk harus menyiapkan plan B ya, plan B kalau misalnya kita nggak dapat nih di universitas yang kita tuju, berarti kita harus minimal cadangan gitu. Universitas cadangannya di mana dan lain-lain. Gitu sih. Mungkin Mbak Ajeng juga bisa sharing. Iya, Mbak. Iya. Sharing yang ini Atau persiapannya, Mbak ya. gimana? Sharing yang ini pertanyaan yang persiapan yang harus dilalui ini ya, Mbak ya. Iya. Silakan. Biar suami saya yang ngomong. Ini yang terbaru. Oh iya. Apa? Persiapannya apa? Biasanya sih harus nyari profesor dulu ya biasanya. Jadi kontak profesor. Nah, biasanya via email. Nah, kalau udah ada respon, biasanya pasti diminta proposal penelitian. Nah, kalau udah proposal penelitian, baru nyiapin dokumen-dokumen terkait untuk misalnya beasiswa ataupun untuk masuk kampusnya. Nah, kalau beasiswa itu bisa via biasanya yang paling sering ya Max ya. Beasiswa Max itu yang dari pemerintah Jepang. Nah, kalau untuk beasiswa pemerintah Indonesia bisa LPDP. Nah, LPDP biasanya kalau Jepang nggak terlalu banyak pilihan kampusnya. Tapi kalau Max hampir mayoritas semua kampus menerima. Nah, kalau misalnya nah kalau Max ini jalurnya ada dua. Ada jalur yang G2G. G2G itu yang via pemerintah lewat kedutaan.
Nah, ada yang U itu yang university to university, itu yang via kampus. Jadi biasanya sih menghubungi profesornya. Nah, nanti profesornya yang memberikan rekomendasi. Nah, tinggal nanti ikuti ujian-ujiannya aja. Jadi ada persiapan ujian juga. Jadi ujian dari Max-nya dan juga ujian dari kampusnya itu. Biasanya persiapannya sih lebih dari 1 tahun. Jadi nggak bisa kita dadakan ya. Misalnya mau kuliah bulan depan baru nyari-nyari, nggak mungkin bisa itu. Biasanya sih 1 tahun lebih gitu. Itu sih kayaknya. Oke, terima kasih. Eh, terima kasih ya suaminya Mbak Ajeng. Ibu sama-sama Mbak. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Informasi lebih lengkap bisa dicari di sini Kedutaan Besar Jepang. Informasi beasiswa Manbuka Gakusho. Kalau ini ya yang tadi dijelaskan ini research student itu yang apa? Ya S2 ya. Ada research student, ada yang research student U2U gitu. Ada G2G juga. Kalau dulu saya itu ikutnya yang ini, yang apa? Yang S1. Tapi di sini mungkin teman-teman nggak begitu perlu ya informasi tentang beasiswa S1. Oke, kita lanjut ya. Apa ada pertanyaan dulu? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya kan masih belajar hiragana tapi masih belum hafal juga mengenai huruf dan pengucapan. Tapi kok yang lain sudah sampai jauh itu bagaimana, Kak? Kalau saranku itu misalnya belum hafal ya, kan ada cara yang menyenangkan ya dengan bermain game tuh. Dengan bermain Duolingo atau Memrise atau yang game yang lain tuh. Tapi selain itu bisa juga dengan latihan. Latihannya misalnya kan ada buku Nihongo no Nihongo itu kan dalam bahasa Jepang. Itu ada hiragana katakana ya ya udah tinggal ditulis aja misalnya dicari satu-satu. Misalnya K, apa huruf huruf K gitu dicari itu bacanya gimana kayak gitu. Terus ditulis. Jadi kalau memang belum hafal tuh saranku lebih ke memperbanyak persiapannya sih. Jadi kalau sebelum mulai materi kan insya Allah pekan selanjutnya itu kita masuk ke materi ya. Ke pekan selanjutnya atau 2 pekan lagi kita masuk ke materi dan disiapkan sebelum hari hanya sebelum hari kita belajar disiapin dulu gitu. Ini cara bacanya apa? Minimal cara baca ya. Untuk masalah makna dan lain-lain nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi minimal cara baca. Nah, dengan memperbanyak latihan insya Allah akan semakin mudah hafal. Jadi ketika disiapkan cari cara bacanya itu kan nggak harus hafal ya. Cukup cari tahu aja nanti lama-kelamaan kan hafal sendiri insya Allah. Kayak gitu. Gitu ya yang tanya atau siapapun yang sedang berjuang untuk menghafalkan. Baik, Oke. Mbak. Sip. Kita masuk lanjutnya. Untuk seleksi kerja di Jepang itu melalui tahap apa aja ya, Kak? Dan apakah ada tes fisik gitu, Kak? Untuk apa? Kerja di Jepang ini pastinya tergantung jenis pekerjaannya ya, sama tergantung perusahaannya gimana. Tapi kalau misalnya dia perusahaan kantoran, itu biasanya sih nggak ada tes fisik. Cukup ada tes, mungkin ada perusahaan yang nerapin tes tertulis, terus habis itu sisanya tes wawancara, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Tokute Hino, kayak gitu, dia kan karena specialized skill ya, lebih ke dia lebih fokus ke skill yang benar-benar harus nggak cuma duduk di kantor tapi benar-benar harus kayak tangannya bergerak kayak gitu. Itu ada tes prakteknya biasanya. Dan sisanya sih setauku nggak ada, cuma paling tes fisiknya ya kesehatan. Biasanya pasti ada MCU kayak medical check up biasa kayak gitu aja sih, untuk memastikan bahwa orang yang bekerja nanti di Jepang itu sehat kayak gitu.
Itu secara umum ya. Untuk detailnya pastinya silahkan di loker masing-masing kayak gitu. Nah, untuk apakah biaya hidup di Jepang pajaknya tinggi? Kemarin setelah saya pulang dari Jepang memang pajaknya naik ya. Cuma pajaknya itu nggak setinggi Indonesia. Indonesia sekarang katanya 15%. 11% apa 15%. Cuma kalau di Indonesia kan nggak semua tempat menerapkan pajak ya. Paling cuma di tempat-tempat mahal kayak di mall, restoran mahal kayak gitu. Kalau di tempat-tempat yang pasar gitu kan nggak nerapin pajak. Nah, masalahnya kalau di Jepang tuh semua tempat itu mereka patuh pajak gitu. Jadi bedanya kadang di beberapa tempat mereka harganya itu udah termasuk pajak, beberapa tempat itu belum termasuk pajak. Jadi memang harus teliti di situ ya. Apakah ini harganya udah masuk pajak atau enggak. Kalau sekarang terakhir tuh 10% sekarang. Kalau dulu saya 8% waktu masih di Jepang. Sekarang udah 10%. Jadi sebenarnya nggak setinggi Indonesia pajaknya. Kayak gitu ya. Ini udah masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira sudah cukup ya sampai sini ya, teman-teman. Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Oke, sip. Nah, habis ini insya Allah nanti saya pingin kayak pingin ngadain angket ya, angket survei buat biar saya bisa memperbaiki diri juga dan ekspektasi teman-teman untuk belajar di sini seperti apa, bayangannya gimana, targetnya gimana gitu. Insya Allah nanti angketnya menyusul surveinya. Cuma saya minta tolong teman-teman tolong diisi semua ya nanti ya. Gitu. Insya Allah nanti saya kirim di grup. Gitu aja. Mohon maaf ya jika saya ada salah kata atau yang kurang berkenan yang entah disengaja atau tidak. Semoga waktu kita hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih baik ke depannya gitu. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak, teman-teman. atas informasinya.